Peristiwa ini terjadi pada 571 Masehi. Pada peristiwa yang dahsyat ini tersebut beberapa tokoh yang dibicarakan yaitu Abrahah bin Al-Soba'ah, Aswad bin Mafsud, Hanatah Humairi dan Abdul Muthalib bin Hashim. Abrahah bin Al-Soba'ah adalah seorang gubernur di kerajaan Habasyah atau Ethiopia di negara Yaman, yang memiliki pasukan yang besar dan gajah-gajah kuat. Abrahah memiliki seekor gajah yang sangat besar dan gagah, yang diberi nama Mahmud, hadiah dari Raja Najasyi. Abdul Muthalib bin Hashim adalah sosok yang dihormati dan dihargai oleh kaum Quraisy. Ketenangan, keberanian, dan kebijaksanaannya dalam menghadapi berbagai tantangan telah menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah awal Islam. Abdul Muthalib dilahirkan di Mekah, kota yang pada waktu itu diperintah oleh kaum Quraisy. Ia adalah keturunan langsung dari Ibrahim alaihi salam melalui putranya Ismail alaihi salam. Abdul Muthalib dikenal sebagai pemimpin suku Hashim yang merupakan salah satu dari banyak suku di Mekah. Aswad bin Mafsud, seorang panglima perang kepercayaan Abrahah yang ditugaskan untuk menginvasi, mengintimidasi dan merampas harta penduduk Mekah. Hanatah Humairi, kepala pasukan berkuda Abrahah yang ditugaskan untuk bernegosiasi dengan rakyat Mekah. Bermula dari keinginan Abrahah yang akan memindahkan tempat kiblat orang Arab dari Makkah ke sebuah tempat baru yang lebih bagus dan megah, yaitu Al-Qalyas. Al-Qalyas adalah sebuah gereja yang sangat besar di kota San'a. Gereja ini dipersembahkan untuk Raja Najasyi beserta keinginan Abrahah yang kuat agar orang-orang melupakan Ka'bah karena sudah ada Al-Qalyas. Untuk mencapai keinginannya itu, Abrahah telah bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelum pasukan itu tiba di Makkah, Abrahah sudah mengutus Aswad bin Mafsud beserta pasukan berkudanya untuk mendahuluinya dan merampas harta milik kaum Quraisy sebagai bentuk intimidasi dan untuk memperlemah mereka sebelum rencana invasi. Jumlah mereka begitu banyak dan kuat sehingga tidak ada seorang pun yang berani melawannya. Kaum Quraisy dengan pasrah menyerahkan harta kekayaan ataupun ternak yang dimilikinya. Abdul Muthalib bin Hashim, yang merupakan salah seorang pemuka kaum Quraisy pun kehilangan ternaknya. Penjaga ternak unta hanya bisa pasrah. 200 ekor unta milik Abdul Muthalib bin Hashim digiring, dibawa paksa oleh pasukan Abrahah. Ketika pasukan utusan Abrahah sudah merampas harta kaum Quraisy, Hanatah Humairi juga diutus untuk menyampaikan maksud dan tujuan Abrahah kepada masyarakat Makkah. Dengan suara lantang, menyampaikan pesan dari pemimpinnya kepada penduduk kota Makkah. Kaum Quraisy hanya bisa pasrah dan diam ketakutan. Mereka merasa tidak mungkin melawan tentara yang begitu banyak dan terlihat begitu kuat. Namun, tiba-tiba Abdul Muthalib pun menyeruak dari kerumunan penduduk dan menjawab ancaman Hanatah Humairi utusan Abrahah. Hanatah Humairi pun akhirnya mengajak Abdul Muthalib untuk berjumpa dengan Abrahah. Setelah kesepakatan dengan pemuka Quraisy lainnya, akhirnya mereka pun berangkat. Abdul Muthalib pergi menemui Abrahah bersama beberapa pemuka Quraisy saja. Dengan memacu kudanya mereka pun akhirnya sampai di istana Abrahah. Abdul Muthalib adalah orang yang enak dilihat dan bertubuh tinggi besar. Saat bertemu dan melihat Abdul Muthalib, Abrahah pun memberikan penghormatan dan turun dari singgasananya dan menanyakan maksud kedatangannya. Abdul Muthalib menyampaikan maksud tujuannya datang menemui Abrahah. Mendengar ucapan dan keinginan Abdul Muthalib itu malah membuat Abrahah heran dan menjadi murka. Ia tersinggung karena Abdul Muthalib hanya meminta untanya dan sama sekali tidak menyinggung perihal Ka'bah yang akan segera dihancurkan. Abrahah menatap Abdul Muthalib dengan geram. Tangannya terkepal karena Abdul Muthalib seolah sudah menantangnya.
Karena melihat gelagat Abraha yang sangat marah dan akan menghancurkan Ka'bah, lalu Abdul Muthalib mengajak pemuka Quraisy lain untuk berdamai. Namun Abraha ternyata tidak mau, dan ia mengembalikan semua unta Abdul Muthalib. Karena gagal dengan penawaran itu, akhirnya Abdul Muthalib dan pemuka Quraisy kembali ke Makkah. Dan sesampainya di Makkah, ia mendatangi Ka'bah bersama sekelompok orang Quraisy. Abdul Muthalib berkumpul di depan pintu Ka'bah, lalu membentuk lingkaran dan berdoa memohon pertolongan Allah atas Abraha dan pasukannya. Sementara itu, pasukan bergajah Abraha bergerak memasuki kota Makkah yang saat itu sudah sepi, karena seluruh penduduknya mengungsi jauh untuk menghindari serangan pasukan Abraha. Abraha dan pasukan gajahnya bergerak menuju kota Makkah. Suara berderap dan debu yang berterbangan menandai kedatangan pasukan gajah Abraha memasuki Makkah. Mereka begitu bernafsu untuk segera menghancurkan Baitullah. Suara berdebung dari langkah kaki pasukan gajah dan kuda pun membuat suasana begitu mencekam. Tak ada lagi yang bisa dilakukan untuk melindungi Ka'bah, kecuali menunggu mukjizat dari Allah. Abraha dan pasukannya bergerak memasuki Makkah ke arah Ka'bah. Baitullah adalah rumah Allah yang sudah dibangun dengan susah payah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan Abraha dan tentaranya untuk menyentuh Ka'bah. Namun terjadi keanehan ketika mengarah ke Haram. Gajah menderung dan tidak mau bangun dan bergerak. Namun jika mengarah ke Yaman atau arah lain, ia bergegas jalan cepat. Pada hari berikutnya, saat matahari terbit, dari arah Laut Yaman, langit dipenuhi pemandangan yang mengagumkan. Ribuan burung terbang berputar-putar di atas kota Makkah. Itulah burung ababil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung-burung itu masing-masing membawa batu-batu kecil di paruh dan di cengkraman kakinya. Abdul Muthalib melihat burung-burung berterbangan di atas kota Mekah, dan ia pun berdoa. Pasukan gajah Abraha yang sudah tiba di kota Makkah tidak bisa mengelak dan melarikan diri lagi. Dengan ketepatan dan tujuan, burung-burung ababil mulai menjatuhkan batu-batu tersebut dan menghujam tentara pasukan bergajah Abraha yang menjerit kesakitan tak tertahankan. Bumi berguncang ketika makhluk-makhluk besar itu tersungkur. Kemanapun pasukan Abraha berlari, burung-burung itu mengejarnya dan melontarkan batu panas. Pasukan gajah yang dulu kuat itu tergeletak bergelimpangan kalah hangus terbakar, dan rencana besar Raja Abraha runtuh menjadi debu. Kekuatan burung-burung ababil yang diutus Allah telah menggagalkan niat jahatnya. Sementara itu, Abraha pun tidak luput dari serangan batu yang dilontarkan oleh burung ababil tersebut. Sendi-sendinya mulai terlepas satu persatu, dagingnya juga berjatuhan. Pasukannya membawa Abraha keluar kota Makkah hingga tiba di kota San'a. Akhirnya Abraha juga tewas di kota San'a.